Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bawa setiap hati dan hidup kita pada hari ini untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita yakin percaya bahwa jalan-jalan Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Biarlah kekuatan dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan
dalam setiap hidup kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Bapa. Dalam setiap hidup kami Kau nyatakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa jalan-Mu ada buat setiap hidup kami. Kau terlalu ajaib buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Mari bawa hati setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami temukan akan wajah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami melihat kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kasih setia-Mu terus melingkupi dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama untuk mengawali di dalam kegiatan kita dengan firman Tuhan. Dan kita berada di dalam satu tema, yaitu Allah Maha Kuasa. Dan kita akan bersama-sama membaca dari firman Tuhan, yaitu dari Matius 19 ayat 24 sampai dengan 26. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang telah kita baca ini adalah ketika Tuhan Yesus menguji seorang pemuda yang kaya, di mana dia akan mengiring, bagaimana dia akan mengiring Tuhan Yesus. Di situ pemuda kaya ini ada di dalam satu titik yang terlemah di dalam hidupnya, yaitu sebuah kekayaan. Ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih dari hartanya. Apakah pernyataan Kristus ini berarti bahwa semua orang Kristen itu harus menjual semua miliknya? Tentu ini adalah tidak.
Karena kita juga harus yang namanya memenuhi setiap kebutuhan hidup di dalam keluarga dan di dalam orang lain. Sekalipun demikian kita harus bersedia yang namanya menyerahkan apa yang diminta oleh Kristus di dalam kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini digambarkan adalah seekor unta. Kita tahu bahwa unta itu adalah binatang yang besar dan ini punya yang namanya seperti daging yang tumbuh atau punuk yang kira-kira tingginya itu, unta itu sangat besar sampai beratnya 1.600 pon. Dan sebagai binatang yang besar itu menjadi sebuah ilustrasi yang sempurna bagaimana kita ini diberi pelajaran secara rohani. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang anak muda yang kaya menolak untuk menyerahkan hartanya dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan di situ digambarkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Nah, disinilah gambaran bagaimana hidup kita ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lubang jarum itu adalah lubang yang sangat kecil, berarti membutuhkan sebuah proses yang namanya lubang jarum itu diperlukan untuk masuknya sebuah benang. Dan di situ lubang kecil ini mustahil untuk dimasuki oleh seekor unta yang sangat besar. Ini adalah sebuah gambaran oleh Tuhan Yesus, merupakan sebuah pernyataan atau ilustrasi dengan gaya bahasa yang namanya hiperbola, yaitu dibesarkan, dilebihkan untuk menunjukkan maksud betapa sulitnya seorang kaya itu karena mencintai harta dunianya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan bahkan ketika murid-muridnya juga mendengar bagaimana digambarkan seekor unta masuk melalui lubang jarum ini, mereka akhirnya mendengar dengan gempar. Artinya mereka tidak percaya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa bagi Allah itu segala sesuatu adalah mungkin. Lalu apa artinya? Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Dia tidak menunjuk bahwa ada seorang kaya itu diselamatkan, tetapi di sini adalah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan ini bukanlah pekerjaan Tuhan yang mustahil, tetapi ini adalah sebuah proses di mana Tuhan itu memanggil orang percaya. Kemudian kalau sudah diproses yang namanya sudah pemanggilan, Tuhan akan meregenerasi hati kita untuk menerima sebuah kebenaran dari Tuhan. Dan disitulah ketika kita menerima sebuah kebenaran, maka kita ini dibuat benar di hadapannya. Dan karena kebenaran itulah maka kita ini dibantu untuk menjadi serupa dengan gambaran dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma 8 ayat yang ke-30 di situ dikatakan, dan mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kerajaan Allah, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditentukan. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia, tetapi Tuhanlah yang memilih kita
dari awal semula kita akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan ketika kita ini dipanggil, maka kita itu akan disertai yang namanya Roh Kudus. Kita ini akan dipimpin dan akan dibenarkan. Maka ketika kita menerima satu tuntunan oleh Roh Kudus, maka kita ini akan dibuat hidup kita itu menjadi hidup yang benar. Dan di dalam kebenaran itu adalah ada yang namanya kemuliaan. Tetapi kita harus ingat bagaimana kita masuk di dalam kerajaan surga. Ada satu tanggung jawab, yaitu harus bertobat dan percaya kepada Injil. Inilah ayat yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan, bahwa ketika Tuhan sudah menentukan hidup kita sejak semula, kita dipanggil olehnya dan kita dibenarkan, bahkan kita menerima kemuliaan itu, kita harus hidup yang namanya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu melalui pertobatan dan percaya penuh di dalam kebenaran firman Tuhan melalui Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi karya keselamatan Tuhan ini adalah karya yang tidak mustahil bagi Tuhan. Memang seorang yang kaya itu lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu tidak mungkin bagi kehidupan manusia, tetapi satu hal bagi Tuhan, semuanya mungkin. Maka ketika pekerjaan Tuhan yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di mana Tuhan memanggil kita untuk percaya. Dan kita siap untuk meregenerasi hidup kita, meregenerasi hati kita, meregenerasi iman kita, supaya kita bisa menerima kebenaran di dalam firman-Nya. Melalui kebenaran itulah maka kita akan dituntun dengan kuasa Roh Kudus, mengerti akan kehendak Tuhan. Disitulah kita melihat kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita, bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Maka percayakanlah hidup kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan akan membawa hal-hal yang luar biasa yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan di dalam kuasa Tuhan hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terima adalah sesuatu yang luar biasa, karena Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat memasuki hari ini dengan percaya penuh akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita letakkan semuanya di dalam kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.